Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan kita di pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini Allah mempertemukan kita kembali. Mudah-mudahan pertemuan ini mendapatkan keberkahan dari Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dalam memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan lahir batin untuk istiqomah di jalan Allah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai ayat keberapa, Pak? Ayat 164. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Inna sesungguhnya fi khalqis samawati sesungguhnya dalam khalqi penciptaan as-samawati langit. Sesungguhnya dalam penciptaan langit wal ardi dan bumi. Wa ikhtilafil laili, wa ikhtilafi dan perbedaan ikhtilaf al-laili malam, wan nahari dan siang. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam serta siang, wal fulki dan al-fulki, bahtera, perahu, allati tajri fil bahri, allati yang tajri yang berlayar, fil bahri di dalam lautan, al-bahr. Saya ulangi. Inna fi khalqis samawati, sesungguhnya dalam penciptaan langit, wal ardi dan bumi. Dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala ada yang namanya as-samawat,
ada yang namanya al-ardi. As-samawat, ya, benda-benda yang di atas, wal ardi, serta apa saja yang Allah turunkan di bumi, di bawah. Waqtilafil laili, dan perbedaan malam, wan nahari, dan siang. Ada malam, ada siang. Wal fulki, dan al fulki. Maksudnya kau tahu-tahu ada kalimat perahu, itu maksudnya apa, Pak? Kau tahu-tahu ada kalimat perahu, maksudnya apa? Hah? Jadi gini, ini kan Allah sedang menjelaskan kepada kita tentang al-khalqi ini, penciptaan. Khalq, makhluk itu, Pak. Satu akar kata dengan apa? Kalimat makhluk. Dalam penciptaan langit dan bumi, jadi kalimat seperti ini menyimpan kata inna fi. Jadi kalimat yang saya kotakin ini tersimpan di dalam kalimat ini. Jadi gampangannya inna fi khalqis samawati wal ardi inna fi ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam perbedaan malam dan siang, wal fulki, di situ ada kalimat al fulki, ya. Nanti wawunya itu dia merujuk kepada kalimat inna. Inna fi khalqil fulki. Ya. Nanti kalimat inna fi khalqi ini nanti diatofkan ke kalimat ini. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya dalam penciptaan perbedaan malam dan siang, dan sesungguhnya dalam penciptaan perahu, allati tajri fil bahri, yang perahu itu yang berlayar fil bahri, di lautan. Wal fulki, berarti kan ada apa? Allah menciptakan langit dan bumi pertama, Allah menciptakan malam dan siang, yang ketiga Allah menciptakan perahu. Tiga hal ini menurut kita hal yang biasa. Karena udah ketemu setiap hari. Bapak ngelihat langit dan bumi itu ya tiap hari. Sehingga yang kelihatan setiap hari itu akhirnya menjadi sesuatu hal yang biasa. Ya Pak ya, kalau sudah menjadi hal yang biasa, berarti nanti akan sulit seseorang bersyukur kepada Allah. Berbeda dengan melihat sesuatu yang enggak terbiasa. Ya kan? Misalnya Bapak di Bekasi ini panas, tahu-tahu rekreasi ke tempat yang dingin. Kita kan ngucapin, gak berhenti-berhenti tuh, subhanallah, Masya Allah, dinginnya kayak gini, Masya Allah. Ngulang kalimat-kalimat Masya Allah, Subhanallah, ini terulang-ulang. Karena melihat sesuatu yang gak biasa. Ya, gak biasa. Ada perahu bisa mengambang di lautan, itu menurut kita ya biasa Pak. Ya kan? Padahal di atas perahu itu ada
ya besi, ada peti yang bisa tenggelam. Tapi kenapa ada perahu yang bisa mengambang, mengalir di atas lautan? Nah itu menurut kita ya hal biasa. Karena apa? Itu sudah sering terjadi, sering terlihat. Wal fulki, dan Allah menciptakan, sesungguhnya dalam penciptaan perahu allati tajri fil bahri, yang perahu itu berlayar fil bahri, di lautan. Yang semua itu bima yang fa'un nasa, bima dengan apa-apa yang fa'un nasa, yang bermanfaat an-nasa bagi manusia. Oh iya. Dalam penyebutan di dalam Al-Quran itu, langit itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan kata as-samawat, ada yang disebut dengan kata as-sama. Secara makna dua-duanya apa Pak? Langit. Ya, langit. Kalau yang Bima Sakti, yang langit yang di atas itu nanti menggunakan as-samawat. Tapi kalau as-sama yang kelihatan, kalau kita keluar kelihatan ada warna biru, itu menggunakan pola as-sama yang ini. Gitu. Dan itu dari sisi manusia tetap langit mau as-samawat atau as-sama tetap adanya di atas. Itu kenapa Rasulullah Isra Mi'raj itu ke atas. Gitu, karena di atas nanti ada apa? Ada banyak sekali keagungan Tuhan itu di atas. Nah, bumi ya, yang dikatakan bumi itu kan kalau dalam bahasa kita bumi itu yang bulat itu kan Pak ya. Kalau dalam bahasa Al-Qur'an bumi itu ya yang terhampar. Alladzi ja'alakumul ardo firasyan. Allah lah Tuhan yang telah menciptakan hamparan di muka bumi ini. Berarti adanya di mana? Di bawah. Ya. Nah, semuanya itu langit, bumi, malam, siang, perahu yang bisa mengalir di atas air, semuanya itu bima yang fa'un nasa, dengan apa-apa yang fa'un nasa, yang bermanfaat bagi manusia. Malam, manfaatnya apa Pak malam? Wa ja'alnal laila libasa. Ya kan? Wa ja'alnan nahara ma'asya. Ya, memang Allah menciptakan malam itu libasan. Libas itu untuk memakai pakaian istirahat. Libas. Ya, sebagai waktu di mana manusia itu istirahat. Bukan libas bahasa Indonesia, bukan. Libasan, labsun itu artinya berpakaian. Malam menjadi pelindung. Nah, kalau naharon bukan libasan, tapi ma'asya, untuk nyari ma'isyah. Bekerja. Kalau manusia kan nggak peduli Pak. Malam ya kerja. Nggak peduli. Ya. Malam ya masuk. Siang tidur, malam kerja. Balik. Kalau ngikuti apa yang ada dalam Quran itu, laila libasa wan nahara ma'asya.
Iya, maisah, nyari ecek-ecek itu Pak, nyari kalau orang Jawa bilang ceker-ceker, eker-eker, nyari nyari makan, nyari kerjaan. Itu di mana? Di waktu nahar, di waktu siang. Wal fulkil lati tajri fil bahri, dan perahu yang berlayar di lautan. Ya, pokoknya yang kita bahas di dalam ayat ini semuanya akan menjadi biasa kalau kita sudah setiap hari melihat. Gitu. Makanya karena saking setiap hari kita bangun tidur itu langsung ketemu siang, langsung, ya kan ya Pak ya? Setiap hari bangun tidur subuh, terus begitu. Akhirnya apa? Kita tidak merasa sesuatu itu menjadi istimewa lagi. Itu istimewa. Wa ma anzalallahu minas samai. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sekarang wa ma anzalallahu. Ya. Dan apa-apa yang Allah turunkan minas samai dari langit. Ya untungnya yang turun itu minas sama, Pak, bukan minas samawat. Ya Pak ya? Kalau yang turun itu minas samawat, meteor Pak. Iya kan? Untungnya yang turun itu minas sama, dari langit yang kita lihat ini. Yang turun. Berupa apa? Di antaranya adalah mimma'in, ada air. Ya. Apa yang Allah turunkan dari langit, mimma'in yaitu air, dengan turunnya air fa'ahya bihil ardo, lalu dia menghidupkan bumi sebabnya, sebab air itu sendiri. Jadi bumi itu dibilang hidup itu kalau ada apa Pak? Kalau ada air. Nah kita manusia, hidup kita digantungkan oleh Allah SWT dengan segelas air. Itu saking hebatnya Allah. Sehebat apapun manusia, enggak minum, habis Pak. Selesai Pak. Gitu. Kita baru pam mati seharian aja udah kalang kabut gitu. Ya, ada air. Ya. Ada orang kaya raya, udah sekarat, kaya raya tapi apa? Udah sekarat. Kata dokter, Pak ini obatnya 1 gelas air ini. Kira-kira orang yang mati tadi, memilih 1 gelas ini apa mau mempertahankan hartanya? Minta air segelas. Ternyata air segelas kalah menang ya. Dia bisa mengalahkan hartanya yang banyak itu. Gitu. Makanya nanti minas sama'i mimma'in fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Dan dalam penciptaan Allah ya, tentang apa-apa yang Allah turunkan dari langit berupa air itu, fa'ahya bihil ardo, lalu ahya, dia menghidupkan bihi dengannya al-ardo, bumi. Ba'da mautiha, sesudah kematiannya. Nah, kalimat sesudah kematiannya ini jangan diartikan bumi itu mati seperti matinya manusia, tidak. Bumi itu dibilang mati ya manakala kering, tandus, ya mati ini tanahnya ini nyatanya juga padi nggak pada tumbuh sekarang, kering. Nah kering itu istilahnya adalah mati. Makanya manusia ini digantungkan dengan makanan. Makanya manusia antar manusia dianjurkan saling memberi makan. Allah mencontohkan alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah lah yang memberi kamu makan. Ya. Dari rasa laparmu. Makanya manusia ini hanya diperintahkan untuk muter aja.
Sekarang kenyang, nanti habis kenyang, lapar lagi. Sekarang lapar, makan, kenyang lagi. Terus begitu. Ya Pak ya, hari ini ngantuk, sebentar tidur, habis tidur ngantuknya hilang. Lama nggak tidur, ngantuk lagi, tidur lagi terus, muter terus. Ya, ilmu juga begitu. Belajar, nanti pulang, buku ditutup, taruh lemari. Minggu depan dibawa lagi. Ya, ngaji lagi. Ngaji. Udah sejam, kecapean, lama, nanti istirahat bangun. Ada yang belajar lagi, ada yang enggak, macam-macam. Terus begitu. Enggak berhenti-berhenti. Sebagaimana Allah tidak berhenti-berhentinya menurunkan air dari langit. Anzalallahu minas sama'i mimma'in. Menurunkan air dari langit, lalu dia menghidupkan bumi yang kering kerontang. Yang dibilang mati ini. Wabassa fiha, ya, wabassa fiha, dan dia menebarkan di dalamnya. Di dalam apa nih Pak? Di dalam bumi, kayak kita ini di dalam bumi Pak. Bukan di atas bumi, bukan. Di dalam bumi. Fil ardi. Dan dia menebarkan di dalamnya mingkul lidabbatin, dari semua hewan melata. Dabbah. Yang semuanya itu, hewan-hewan itu diperuntukkan untuk siapa? Manusia. Itu dipersiapkan untuk manusia. Terkadang kita mempunyai pemikiran begini, Bapak takut mana? Hewan besar apa hewan kecil? Dua-duanya mana nggak milih namanya. Besar apa kecil Pak? Besar. Karena kita menganggap hewan besar bisa membunuh kita. Iya kan ya Pak? Tapi coba dihitung Pak. Secara persenan. Dipersenkan. Orang yang mati gara-gara diseruduk gajah, sama mati gara-gara bakteri, lebih banyak mana Pak? Lebih banyak bakteri. Kecil loh, malah nggak kelihatan. Sekarang bakterinya agak gedean dikit, satu nampan. MBG agak gedean dikit. Ya Pak ya, artinya gini, ternyata yang kita takuti yang besar itu, ternyata dia hanya membunuh orang itu mungkin setahun, belum tentu kok. Belum tentu ada orang dalam setahun itu yang dimakan macan, itu belum tentu ada. Ya Pak ya, belum tentu ada. Di berita juga kita belum tentu dengar. Tapi kalau orang mati gara-gara hewan kecil, ya digigit nyamuk malaria, mati. DBD, mati. Banyak Pak. Ya kan? Makanya Allah memberikan contoh untuk membesarkan namanya, membesarkan Allah itu, Allah memberi contohnya dengan sesuatu yang kecil. La yastahyi ayyadriba masalan ma ba'udatan, ba'udah. Nyamuk itu kan Pak, kecil loh. Nyamuk itu kecil. Nah, semua mingkulidabatin, semuanya cari makan. Mingkulidabatin, wabassa fiha mingkulidabatin, semua yang melata di muka bumi ini, semuanya cari makan di muka bumi. Enggak ada yang kelewat. Itu. Enggak ada yang sampai enggak bisa makan, itu enggak ada. Semuanya makan. Makanya urusan makanan biarin sendiri-sendiri Pak. Biarin cari makan sendiri, kita punya akal pikiran. Enggak usah diloloi, maksudnya enggak usah disuapin. Enggak usah. Nah, kalau ada program sampai nyuapin, berarti itu mengkerdilkan orang sebetulnya. Iya, maksudnya urusan makan aja kok sampai disuapin. Itu kan urusan anak-anak kecil yang nggak bisa makan, yang belum bisa ngapa-ngapain. Iya Pak. Maksudnya gini, wabassa fiha min kulli dabbah. Coba sekarang hewan mana di muka bumi ini, ya hewan mana yang tidak cari makan? Semua cari makan masing-masing.
Gitu. Sampai min kulli dabbatin ini diantara adalah hewan yang bisa berpikir. Siapa itu? Manusia. Al hayawanun natik. Hewan natik yang bisa mikir. Maka dalam urusan makanan, manusia hewan itu ya sama, Pak. Sama-sama marah ketika makanannya diambil orang. Itu. Ya, dalam urusan ini ya, dalam urusan makan. Iya. Cuman bedanya nanti ketika orang sudah punya pikiran, gimana caranya makanan yang bagian saya satu ini supaya dapat lagi. Ya Pak ya, kalau perlu punya bapak saya ambil. Itu. Kalau perlu saya bawa tas untuk nenteng lagi. Kalau perlu saya simpan lagi di rumah. Ya Pak ya, simpan lagi di rumah. Kalau perlu saya berbohong gak punya makanan. Kalau perlu saya pura-pura miskin. Itu karena ini otak. Karena akal pikirannya itu. Yang pasti semuanya disebar oleh Allah SWT, semuanya cari kehidupannya masing-masing. Gitu. Nah, kalau pemimpin itu adalah khalifah, maka disebutnya hanya bertugas menunjukkan arahnya. Ini loh arahnya kamu nyari makan ke sini. Jangan orang bisa nyari arah disuapin. Gitu Pak. Maksudnya itu harus ada apa ya, jangan pembodohan lah. Iya, orang anak kecil kita aja Pak, kalau dia sudah bisa makan sendiri, ambil sendiri nak. Tuh, nasinya di sana, lauknya di situ, cendoknya di sana, makan sendiri. Urusan makan itu kan paling gampang Pak. Gitu. Ya, makanya di sini wabassa fiha min kulli dabbatin. Ya, apa-apa yang Allah tebarkan ya di dalam bumi ini, di antara aja min kulli dabbatin, sampai hewan saja terjamin Pak makanannya. Jamin sama Allah. Wa tasrifir riyah, wa tasrifi dan pergeseran, perubahan, ar-riyahi angin. Kita nggak pernah memikirkan tuh kena angin itu bisa bergerak ke sana, membawa ini, membawa itu. Ada yang angin membawa rasa dingin, ada yang membawa bencana, ada yang membawa penyakit, ya, ada yang membawa kenyamanan. Angin, Pak. Nggak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Semua mingkul lidabat yang di muka bumi ini bisa merasakan adanya angin, ar-riyah. Tidak pernah kita minta diberikan angin oleh Allah. Enggak pernah Pak. Minta aja kita enggak pernah. Tapi Allah memberinya tanpa henti. Ya. Was-sahabi dan as-sahab. Awan. As-sahab itu kalau kita keluar yang warnanya putih yang menghalangi sinar matahari, namanya as-sahab. Kalau ada awan warnanya agak kehitaman, namanya al-ghamam. Ya. Al-musakhkhari yang dinaungkan atau yang menaungi bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi. Ya. Adanya as-sahab, adanya awan, ya. Seseorang yang kepanasan sepanas-panasnya terik matahari, adanya sahab lewat, ya, awan yang lewat sangat membantu, Pak. Itu diibaratkan apa? Orang yang sedang kesusahan, orang yang sedang kau sono kemari nyari perlindungan enggak ketemu, tahu-tahu nanti ada naungan. Ya. Namanya syafaat, ya, pertolongan. Was-sahabi al-musakhkhari.
bainas sama'i wal ardi. La ayatin sungguh suatu apa? Tanda-tanda liqaumi yaqilun, liqaumin bagi suatu kaum yaqiluna yang berakal. Ya. Sungguh tanda-tanda bagi kaum yang berakal, kaum yang berpikir. Semuanya itu walaupun ya kita bisa mengambil suatu pelajaran dari apa yang terjadi di hadapan kita. Ya. Ada semut segitu kecilnya, tapi dia bisa bersama-sama dalam kelompok ketemu salaman, nggak tahu itu salaman bener apa enggak. Ini ketemu salaman, ya saling sapa. Makan, dapat makanan, bagi-bagi. Artinya apa? Kita bisa mengambil suatu pelajaran dari apa yang kita lihat. Gitu. Semuanya itu la ayatil liqaumi yaqilun, sungguh tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Berarti manusia inilah yang hanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita lihat itu. Ya. Ini apa itu? Dimulai dari mana? Inna fi khalqis samawati wal ardi. Sesungguhnya, apa tadi? Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang serta apa? Perbedaan apa nih? Penciptaan perahu yang berlayar di lautan dengan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia. Dan apa-apa yang Allah turunkan minas sama'i dari apa? Dari langit, mimmain dari air. Ayo gimana? Penjelasan gimana? Dari langit, dari air. Maksudnya gimana Pak? Iya. Ada dua kata min di sini. Min, ada min. Coba ya. Ada dua kata min. Ya. Min yang di sini menjelaskan dari kalimat anzala. Allah menurunkan dari langit. Maksudnya turunnya itu dari langit. Turunnya air itu tidak langsung. Harus sedikit demi sedikit diguyurnya. Nah, itu makna dari kalimat apa? Anzala. Adapun kata min yang kedua menunjukkan makna sebagian. Yang turun dari langit tidak cuman air saja. Ada hal lain yang turun dari langit. Apa itu Pak? Selain air. Kalau meteor dari samawat. Dari galaksi. As-samawat. Awan turun ya? Awan turun. Selain air. Yaitu apa? Yaitu nanti ada malaikat yang turun dari langit. Yang turun dari langit enggak cuma air. Malaikat tinggalnya di mana? Di as-sama, di langit. Suatu saat para malaikat ini Allah turunkan ke muka bumi ini. Ya. Mana dan salwa. Mana dan salwa kan diibaratkan apa? Diibaratkan itu air hujan. Allah turunkan. Nanti ada air embun dan sebagainya. Allah turun ke bumi maksudnya apa? Rahmatnya. Kasih sayangnya. Pahalanya. Ampunannya. Ya di sepertiga malam. Karena Allah tidak terbatas oleh waktu, oleh tempat. Jadi jangan diartikan Allah turun, tapi yang turun apanya? Rahmatnya, kasih sayangnya. Nah itu berarti mujassimah. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah itu enggak boleh. Bahaya itu.
Ya, itu bahaya itu. Ya. Jangan main-main. Ya. Bentar, soalnya apa? Tidak semua kalimat yang ada dalam Al-Quran itu dimaknai letter lek, itu nggak bisa. Nggak semuanya. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ayo gimana itu maksudnya? Nanti Allah itu cahaya, salah lagi kalau Allah itu cahaya. Cahaya yang nyiptain siapa? Allah. Makanya nanti maknanya apa? Allah lah yang menyinari langit dan bumi. Allahu nurute, Allahu nawwaros samawati wal ard. Allah lah yang menyinari melalui matahari dan langit dan bumi. Ya gitu. Jadi jangan diartikan letter lek. Nanti kalau dimaknai letter, kalimat-kalimat yang sifatnya sastra, nanti nggak bisa dimaknai. Ya, misalnya ada seseorang yang memuji Nabi Muhammad. Anta nurun, anta syamsun, anta nurun. Ya, anta syamsun. Engkau itu bukan engkau seperti matahari, Pak. Engkau matahari. Anta nurun, engkau cahaya. Fauqa nuri, di atas cahaya-cahaya. Itu kalau kalimat itu enggak majazi, ya, enggak majas. Ya tentunya ya enggak bisa diartikan toh, Pak. Gitu. Makanya nanti diibaratkan. Makanya kalau sudah penjelasannya berarti apa? Oh, ya Muhammad anta kasyamsi. Ya Muhammad, engkau seperti matahari. Gitu. Minas sama'i mimma'in, dari langit, sebagian dari langit itu yang turun adalah ma'in, adalah air, fa'ahya bihil ardo ba'da mautiha. Lalu atau maka dia menghidupkan al-ardo bumi, bihi dengannya, dengan air itu, ba'da mautiha, sesudah kematiannya, kematian bumi. Makanya tadi dibilang bumi itu mati, yaitu berarti apa? Bumi itu kering, tidak ada hujan, tidak ada air. Disebut apa Pak? Mati. Itu. Bumi dikatakan hidup manakala ada air. Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu hidup karena ada unsur airnya. Semua ciptaan Allah ada unsur airnya. Ada nggak kira-kira ciptaan Allah yang nggak ada airnya? Tembok yang segini kokohnya harus ada airnya. Iya, semen itu kalau nggak dicampur dengan air nggak jadi. Pasti ada airnya. Kira-kira apa yang nggak ada unsur airnya apa? Manusia malah, manusia itu terbuat dari air. Jelas di Al-Quran itu, mimma'in, dari air. Ya. Semuanya harus ada airnya. Sampai api sekalipun, api. Ada airnya nggak Pak? Api. Apa? Penjelasannya gimana Pak? Api ada airnya itu. Nah, udara itulah ada unsur airnya. Begitu enggak ada udara, mati Pak. Wa bassa fiha min kulli dabbatin, dan dia menebarkan di dalamnya dari setiap hewan melata, wa tasrifir riyahi, dialah yang pergeseran angin, wa sahabi, dan pergeseran awan, al musakhkhari, yang menaungi bainas sama'i wal ardi, di antara langit, wal ardi, dan bumi, la ayatil liqaumi yaqilun. Sungguh semuanya itu tanda-tanda bagi kaum yang
kaum yang berakal. Yuk diulangi Pak, langsung terjemahnya. Bareng-bareng ya, biar nggak ngantuk. Yuk. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan malam dan siang dan perahu yang berlayar di lautan dengan apa-apa yang bermanfaat bagi manusia dan apa-apa yang Allah turunkan dari langit yaitu air, maka dia menghidupkannya bumi. Maksudnya apa? Dia menghidupkan bumi dengannya. Dengannya itu apa maksudnya? Sebabnya, sebab air. Dia menghidupkan bumi sebab ada air sesudah kematiannya. Dan dia menebarkan di dalamnya dari setiap hewan melata dan pergeseran angin dan awan yang menaungi di antara langit dan bumi. Sungguh tanda-tanda bagi kaum yang berakal. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Wa minan nasi, dan dari manusia, dari itu maksudnya sebagian, tidak semua manusia. Sebagian besar aja, nggak tahu ini sebagian besar atau sebagian kecil, makanya yang penting ada. Dari sekian triliun, dari sekian miliar manusia, ada di antara manusia itu yang mayyattakhidhu min dunillahi andada. Man, orang yang yattakhidhu, yang menjadikan andadan, tandingan min dunillahi, dari selain Allah. Maksudnya apa Pak? Ya, sebagian dari manusia mayyattakhidhu, ada orang yang menjadikan min dunillahi, dari selain Allah, andadan, menjadi apa? Tandingan. Berarti nanti ada orang yang menyembah selain Allah. Berarti apa? Benda itu dikultuskan. Benda itu dituhankan. Gitu. Yuhibbunahum, mereka mencintainya, ya, mencintai andadan tadi itu, kahubbillahi, seperti cinta kepada Allah. Itu. Jadi jangan sampai manusia itu mempunyai Tuhan selain Allah. Nah, kadang-kadang kita tidak merasa menuhankan sesuatu. Tapi di sini dengan menggunakan bahasa yuhibbuna, mencintai. Ya. Nah, kalimat mencintai, orang yang mencintai namanya kekasih. Kekasih, Pak. Nah, kekasih itu kalau dalam bahasa Al-Quran namanya waliyun, aulia. Kekasih Allah. Gitu. Jadi baik dengan bahasa cinta maupun dengan bahasa ini, tetap ya, orang itu kalau orang sudah punya keyakinan terhadap yang lain, dia akan lebih sering menyebut andadan tadi itu, menyebut tandingannya daripada menyebut nama Allah. Ya, sehari nyebut duit berkali-kali dan enggak ada keberatan sama sekali. 10.000 lah, 100.000, 500.000. Nyebut berkali-kali dan enggak masalah. Enggak ada rasa keberatan sedikit pun, enggak ada. Tapi begitu nyebut nama Allah, baru seputaran tasbih udah nger ngantuk. Baru baca 1 ayat, 2 ayat, udah nguapnya berkali-kali, Pak. Baca satu ayat, 2 ayat ini. Wa minan nasi may. Wah. Ya Allah, gitu. Langsung nguap gitu. Bahkan zikir Allah itu aja dipermasalahkan. Pernah dengar enggak, Pak? Ada ustadz mengatakan, zikir menggunakan lafal Allah tidak boleh.
kecuali dengan disebutkan kalimat sebelum atau sesudahnya. Harus subhanallah, la ilaha illallah, harus begitu. Ya, lu nyebut Tuhannya sendiri aja kok pusing. Ya tanya ke yang ngomong. Kalau saya sih ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Iya. Kalau hatimu tenang sebut nama Allah. Gitu. Allah itu enggak apa-apa. Gitu. Iqra bismi rabbik, nama loh Pak. Nama Allah itu kan enggak ada kata subhana. Gitu. Kita nyebut nama istri saya, nama istri kita aja enggak masalah kok. Nyebut Allah, pada Allah yang memberikan segala-galanya pada kita. Gitu. Maksudnya itu kurang penjelasannya kurang lengkap. Ya. Min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya kahubbillahi seperti cintanya kepada Allah. Nah, makanya ini kalau andadan ini dikaitkan dengan berhala-berhala, mungkin berhala yang sekarang sudah enggak ada. Siapa sih di dunia ini yang nyembah berhala? Paling kan udah jelas. Orang Hindu, orang Buddha, paling begitu. Nah, sekarang orang Islam, ada nggak yang min dunillahi andada itu? Akhirnya kan terus kemudian apa? Loh, orang punya duit kok hidupnya tenang banget Pak. Lagi punya duit Pak. Dompet lagi ada isinya, ATM lagi dapat transferan pensiunan, kok hidup kayak tenang banget, nyaman, tenang gitu. Iya kan? Begitu duit habis, rekening juga habis, kok gembrusung. Kacau, hidupnya langsung kacau itu. Astagfirullahaladzim. Ya, artinya mungkin yang dimaksud berhala, itu yaitu tauhid, itu yang dimaksud yaitu tauhid. Itu. Tapi wallahu alam ya, saya enggak menyebut maksudnya. Artinya apa? Segala sesuatu yang melupakan kita kepada Allah namanya andadan. Ya, yang melupakan dari Allah. Nah, kalau prinsipnya orang beriman bagaimana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman asyaddu hubban, cintanya harus sangat, harus melebihi yang tadi itu. Lillahi kepada siapa? Kepada Allah. Makanya membahasakan tentang taat seseorang kepada Allah dibahasakan dengan hubban, dengan cinta. Nah Bapak sujud, itu dasarnya apa? Bapak sujud nih, sholat sampai rajin banget itu loh. Dasarnya apa? Ya kan ya? Ada orang yang sujud sholat itu karena diperintah. Ya memang kita sholat itu karena perintah Allah. Levelnya kemudian bisa enggak sih kita sholat itu sudah tidak memperhitungkan perintah lagi. Karena perhitungan kita senang butuh kepada Allah. Gitu. Ya makanya kan ada anak kecil diperintah untuk membelikan sesuatu oleh ibunya ke warung, dibelikan. Ya Pak ya, namanya orang yang taat. Orang taat disuruh dikerjain, taat. Tapi ada orang disuruh, nak coba belikan Panadol ke warung. Sama anaknya punya inisiatif. Ibu saya kok nyuruh beli Panadol, berarti dia lagi sakit kepala. Sakit kepala itu kalau dikasih teh anget kayaknya enak. Akhirnya dibeli Panadol, terus kemudian dibikinin minuman yang hangat. Sama ibunya, loh saya itu enggak nyuruh bikin teh, kok kamu bikin teh. Begitu mudah, enakan Pak. Itu ada apa? Unsur apa tuh? Unsur ketaatan, karena dia disuruh kemudian dia ngerjain, tapi ada unsur satu lagi yang membuat ridhonya orang tua. Ya Pak ya? Nah kita itu juga begitu dalam hal ibadah.
Ada yang unsur ketaatan tadi itu, sholat subuh, unsur ketaatan. Tapi ketika kita melakukannya dengan ikhlas, datang duluan, tidak ogah-ogahan, terus, nah itu ada unsur apa? Unsur apa? Unsur cintaannya kita kepada Allah. Dibahasakan orang yang beriman, cintanya kepada Allah harus melebihi yang lain. Gitu. Dipanggil bos sama dipanggil Allah suruh sholat. Milih mana? Kalau suruh milih itu bingung. Saya milih sholat Pak Ustadz. Tetangganya pret katanya. Gitu ya, gitu kan ya. Dipanggil istrinya suruh ngangkat galon. Sama pas adzan, ayo milih mana? Kalau disuruh ngangkat galon, kalau nggak mau lah, bahaya Pak. Walaupun dia bisa sendiri, bisa sebetulnya. Gitu. Ya artinya, maksudnya gini, itu tidak. Yang penting kita itu kan dalam hal koridor ketakwaan ya. Ya, adapun naik turunnya iman seseorang itu ya wajar. Walau yaral ladzina dzalamu id yarawnal adzaba annal quwwata lillahi jami'ah. Walau yaral ladzina dzalamu, walaupun alladzina dzalamu, orang-orang yang dolim itu yaro, melihat, id yarawnal adzaba, ketika mereka melihat siksa, ya siksa, dia menyatakan annal quwwata lillahi jami'ah. Ya, dia mengatakan bahwasanya apa? Sesungguhnya kekuatan itu milik Allah semuanya. Ya maksudnya apa? Kalau tadi orang-orang yang beriman, asyaddu hubban lillah, cintanya kepada Allah harus melebihi cintanya kepada yang lain, ya yang lain. Maka ketika orang-orang dolim itu nanti akan diperlihatkan, apa yang kamu lakukan itu loh salah. Dia baru nyadar bahwa Allah mampu untuk menghukum orang itu. Gara-gara apa? Dia menjadikan Allah, apa ya? Dijadikan apa? Dia menjadikan tandingan-tandingan dalam urusan ketuhanan tadi itu. Itu ya. Asaddu itu sangat. Hubban cinta, sangat cinta lillahi kepada Allah. Ya. Wa annallaha syadidul adzab. Sesungguhnya Allah syadidul adzab, sangat berat siksanya. Sangat berat apa? Siksanya. Makanya ini dalam urusan percaya kita kepada Allah, jangan diembel-embeli dengan tandingan-tandingan. Adapun kita dalam mempercayai Allah, mengimani Allah, itu pasti butuh apa Pak? Butuh wasilah-wasilah. Ya, sarana-sarana itu butuh. Ilmu, teman, suasana, lingkungan, itu kita butuhkan. Kita butuhkan dalam beriman kepada Allah. Memahami ayat Quran kan butuh wasilah juga. Ya Pak ya? Ada guru, ada slide, ada pulpen, ada buku, rekaman, apalagi Pak? Macam-macam kita gunakan tuh alat-alat itu. Masih aja nggak paham. Masih aja nggak paham Pak. Iya. Nah, sebetulnya kalimat ini diambil dari kosakata yang sama. Asyaddu dengan syadid itu kosakatanya sama. Cuman bentuknya yang berbeda. Kalau asyaddu menggunakan pola isim tafdil. Tafdil itu bermakna lebih. Kalau ada kata min ada perbandingan. Kalau tidak ada kata min berarti sangat. Gitu ya. Kalau syadid menggunakan pola mubalaghah bermakna sangat. Jadi sebenarnya secara bahasa antara kata asyaddu dengan syadid itu mempunyai makna dalam bahasa Indonesia itu sama. Sama-sama bermakna sangat, cuman menggunakan pola.
Jadi kalau misalnya asaddu hubbalillahi min dunillah. Ya, adapun orang yang beriman harus sangat cintanya kepada Allah dibandingkan dengan selain Allah. Tapi kalau syadidul adab tidak perlu perbandingan lagi. Adab Allah itu ya sangat kuat, sangat berat, tidak ada perbandingannya. Tidak tertandingi, karena itu menjadi apa? Menjadi penjelas dari kata anallaha. Oh iya, jadi untuk menjelaskan tentang adab itu yang seperti apa, ya terkadang disifati ya Pak. Misalnya adzabun azim, adzabun alim, ya disifati. Ya, karena kalau cuman adzabun saja, artinya ya adab. Ya. Tapi untuk menunjukkan menunjukkan bahwa siksa Allah ini tidak tertandingi, sangat berat, maka ditambahilah sifat tadi atau digabungkan dengan kalimat syadid. Ada di ayat yang lain, kalimatnya bukan syadidul adab, asyaddul adab juga ada. Iya. Nah, makanya kalimat tafdil tadi itu dia akan bermakna tertandingi kalau ada kata min. Ya, misalnya hada akbaru min hada. Ya, ini lebih besar daripada ini. Ya, Pak, maknanya lebih besar. Tapi ketika kalimat akbar itu tidak ada kata min, maka maknanya maha besar atau sangat besar. Bapak memaknai Allahu Akbar. Apa maknanya? Allah lebih besar atau Allah sangat besar? Allah maha besar. Karena tidak tertandingi, tidak ada kata min di situ. Gitu. Ya, kalau ada Allahu Akbaru min apa? Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh dengan menggunakan kata itu karena Allah tidak terbandingkan. Ya, iya, enggak ada tandingannya. Makanya seseorang yang menggunakan selain Allah sebagai tandingannya itu sebenarnya tidak tertandingkan. Nah, sekarang misalnya begini, ketika ini berhala, kemudian disembah oleh Allah. Ya, disembah oleh Allah. Disembah oleh manusia. Disembah oleh manusia. Nah, ketika ini hancur, siapa yang dapat menolong manusia? Maka pernah dengarkan ceritanya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim ketika menghancurkan berhala, yang dihancurkan berhala yang apa, Pak? Yang kecil-kecil dihancurkan. Iya. Nah, goloknya, kampaknya dikalungkan di leher berhala yang besar. Iya kan? Akhirnya terus kemudian dia dituduh oleh Raja Namrud. Ibrahim, kamu kan yang menghancurkan berhala-berhala ini. Bukan saya. Yang menghancurkan yang gede itu. Tuh buktinya. Masih pakai kalung. Kata Namrud apa? Mana mungkin dia bisa menghancurkan yang kecil-kecil ini. Kata Ibrahim, loh dia menghancurkan yang barang enggak kemana-mana, barang berhenti, barang diem aja. Dia enggak bisa, kenapa kamu sembah? Ya kan begitu kan, akhirnya menjadi logika. Loh dia enggak bisa ngapa-ngapain kok kamu tuhankan. Gitu. Makanya kan sering memperbandingkan mereka itu menghidupkan, mematikan. Ya Pak ya, tapi Nabi Musa kan pernah begitu juga. Begitu Nabi Musa mengatakan, matahari ini biasanya dari timur. Coba ubahlah dari barat. Nah, Fir'aun langsung bingung kan, gimana caranya? Kalau menghidupkan, saya kasih makan aja hidup. Kalau mematikan, saya bunuh, orang ini jadi mati. Oke, Musa kalah lah dalam perdebatan itu. Tapi dalam urusan mengalihkan yang tadinya dari timur, suruh menerbitkan dari barat. Bingung dia. Nah, kebingungan itu merupakan sifat manusia. Bapak bingung kan?
Nah, berarti manusia. Kebingungan itu sifatnya manusia. Karena Tuhan tidak mungkin bingung. Ya, gitu ya Pak ya. Sampai ayat 165. Cukup ya. Wallahu a'lam bishawab wa ilal ma'ab. Insyaallah nanti kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita lagi di lain waktu dengan kondisi sehat wal afiat. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Dan sungguh, telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran?